Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq la tashuddu ar-rihalu illa min thalath ila masjid hadha masjidin nabawi wal masjidil haram wa masjidil aqsa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Dialah zat yang pantas, yang layak untuk dipuja dan dipuji. Pemberian Allah kepada kita sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan dapat dipastikan setiap hari itu nikmat Allah yang kita terima terus bertambah. Nikmat yang terus bertambah setiap hari yang kita terima. Sebagai seorang yang bersyukur, semestinya setiap hari itu bertambah pula amal soleh kita, meningkat ibadahnya, terus bertambah kuat iman dan takwanya, semakin peduli dengan sesama. Kalau setiap hari nikmat Allah terus bertambah yang kita terima, tapi setiap hari menunjukkan amal ibadahnya berkurang, amal solehnya menurun, iman takwanya menipis, semakin tak peduli dengan sesama kaum muslimin, itu berarti ada tanda-tanda, ada fenomena dalam diri kita yang Allah mengistilahkan dengan tanda-tanda kufur nikmat. Perkataan kufur nikmat itu berasal dari bahasa Arab, akar katanya kafaro. Orangnya disebut dengan kafir. Jadi kafir itu bukan non-Islam saja, Bapak Ibu, kita pun bisa menjadi kafir. Bukan kafirnya akidah, kufur nikmat. Tidak semakin dekat dengan yang memberi nikmat. Siapakah yang memberi nikmat? Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam, mengecam mereka-mereka yang terus diberi nikmat oleh Allah tapi tidak semakin dekat dengan Allah. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat itu, tapi kalau kufur nikmat, ingat, azabku sangat pedih. Dan ini adalah janji Allah, dan Allah Subhanahu wa taala bila berjanji beda dengan kita berjanji. Kalau kita kadang berjanji ditepati, kadang seringnya diingkari. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berjanji, dalam Quran disebutkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah, sekali-kali tidak pernah mengingkari janji-janji. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, jadi bersyukur ini sangat penting. Kemudian kita berselawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, 14 abad yang lalu Allah menyebutkan tentang baginda Nabi Muhammad dalam satu firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi Muhammad itu contoh dan tauladan. Bapak Ibu, termasuk Nabi Muhammad itu mencontohkan pada kita apa? Kecintaannya kepada Palestina. Ketulusan hati, keikhlasan jiwa-jiwa kita, niatnya lillahi ta'ala, insyaallah
dampak dan efeknya setelah pengajian kita selesai akan mampu memperberat timbangan pahala amal soleh kita. Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal perbuatan itu apapun kegiatannya sangat tergantung pada apa yang diniatkan oleh seseorang. Pastikan untuk kita berada pada niat yang tulus, ikhlas karena Allah, bukan karena niat yang lain-lain, Bapak Ibu. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir tematik yang berkaitan dengan Palestina dan Masjid Al-Aqsa yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang membicarakan Masjid Al-Aqsa, ayat pertama dari surah Al-Isra yang kita bacakan pada mukaddimah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di satu malam. Jadi berangkat saya Isya mulai takbir apa? Sebelum subuh latih balik. Berapakah jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha panjang. Ambo 2002 pai umrah haji dari perbatasan terusan Suez Palestina atau di ujung Mesir 2 hari 2 malam naik kapal laut. Bisa pakai bus jalan darat dari Mesir ke Yordania, ke Suria, terus ke Mesir 2 hari 2 malam juga. Pesawat terbang 1 jam 40 menit. Itu kalau pakai bus, pakai pesawat, pakai kapal laut. Ya, kalau naik bus kecepatannya rata-rata 120-140 km per jam. Itu Pak. Ini Nabi Muhammad dulu Isra Mi'rajnya adalah 1 malam. Dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha kembali ke Makkah Al-Mukarramah di malam itu juga. Di zaman lalu mungkin orang tidak percaya. Tapi kalau perkembangan pesawat terbang dan kecanggihan ilmu sekarang orang sudah mulai percaya. Kenapa? Karena ada pesawat yang lebih cepat, superjet itu bisa dari negara Eropa ingin makan siang rendang di Singapura, bisa dengan 1 hari juga bisa kembali. Ada yang seperti demikian kecepatannya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, tapi yang kita ingin bahas bukan itu. Yang kita ingin bahas adalah Allah menyebutkan Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa dengan penyebutan bergandengan. Bergandengan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, kalau misalnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dijajah, dicuri oleh orang, tidak bisa lagi kita pergi umrah, sedih tak? Sedihlah. Orang yang sudah pernah pergi haji atau umrah lebih rindu untuk kembali lagi berangkat berbanding yang belum pernah pergi. Kalau sedih, rindu, senang dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mestinya seperti itu pula dengan Masjid Al-Aqsa. Karena Allah menyebutkan kedua itu dengan sejajar tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Alhamdulillah Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram aman kini, masih bisa orang tidak sebentar pergi haji, pergi umrah. Tapi Masjid Al-Aqsa seperti Bapak Ibu yang sudah ketahui, menangisnya kini Pak, menjerit, bahasa Arabnya Al-Aqsa hazin. Apa itu hazin? Bersedih. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, landasan dari Al-Quran Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa adalah pada ayat pertama dari surah Al-Isra. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan negeri ini,
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, itu daerah yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah memuji Ahlus Syam. Ini dulu nama daerah ini, Masjid Al-Aqsa ini tempatnya di Palestina, tapi namanya dulu bukan Palestina, Syam. Negeri Syam. Nabi pernah bersabda memuji Ahlus Syam, penduduk orang Palestina baik-baik. Bapak Ibu, awak saya dan lupa tuh, di antara kebaikannya orang Indonesia dapat sih. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia bukan tetangga samalah, Palestina. Di mana? Palestina. Kini pura-pura tak tahu saya, icak-icak tak tahu saya, ini sedang bersedih, lupa saya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, negerinya itu negeri yang suci, penduduknya itu penduduk terpuji. Kesucian negeri itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setiap nabi pernah berada di sini. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Isa tempat lahirnya situ Pak, Bethlehem. Nabi Musa itu tempat menerima wahyunya di Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina ke Palestina 20 menit. Jauh tu akhirnya jalan 20 menit sampai. Nabi Daud, Bapak Ibu, kerajaannya di sini. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman berkata kepada semut-semut, masuk ke dalam. Tentara Sulaiman akan datang. Bapak Ibu, itu nama satu daerah di Palestina, di Asqalan, namanya Wadin Namal, lembah semut. Itu kerajaan Sulaiman dulu itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa kiblat pertama kaum muslimin. Jadi konektivitas hubungan yang dake akrab kaum muslimin, ini Masjid Al-Aqsa adalah bukan punya orang Palestina saja, tetapi punya kaum muslimin seluruh dunia. Berterima kasih kepada orang Palestina. Kenapa? Mereka menjaga, mereka memelihara nyawanya, jiwanya, raganya, dikorbankan untuk eksistensi Masjid Al-Aqsa. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi bersabda, ini dari hadis Nabi pula. Nabi pernah bersabda, selain Nabi memuji penduduk ahli Syam, Syam itu dalam peta dunia sekarang meliputi 4 negara besar, Palestina, Yordania, Lebanon, Suria yang bergolak. Suria bergolak itu. Dan di sini dulu destinasi Nabi dari muda, dari kecil, dari umur 13 tahun sudah dididik dan diajar paman-pamannya perjalanan bisnis ke daerah ini. Ya, dari muda Pak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Nabi pernah bersabda, la tashuddur rihal illa min thalath. Tidak dianjurkan jalan-jalan berpariwisata, rihlah. Kan suka tu terutama ibu-ibu suka jalan kan. Majlis taklim ada jalan-jalannya. Kata Nabi Muhammad, tidak dianjurkan berjalan-jalan berpariwisata kecuali pada 3 tempat ini. Kata Nabi, ila masjidi hadza, Masjid Nabawi, ke masjidku ini, kata Nabi, Masjid Nabawi. Satu kali kita solat beribadah di Masjid Nabawi para derajat 1000 derajat. Sekali sembahyang di rumah Pak Cik, tadi sembahyang waktu jemaah di masjid 27 derajat. Satu kali solat di Masjid Nabawi 1000. Tetamu Pak. Jadi satu di antara yang ingin diburu jemaah umrah, ya, itu dapat pahala 1000 derajat. Jadi berhari lamanya di Madinah, setiap sembahyang berharap maksudnya Nabi. Lalu yang kedua kata Nabi, la tashuddur rihalu illa min thalath, tidak dianjurkan bepergian jalan-jalan kecuali 3 tempat. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua wa Masjidil Haram,
Ada Ka'bah situ. Pak, saya ambil Ka'bah. Iya, itu Baitullah, rumah Allah. Tapi yang mendirikannya dulu anak-anak Adam. Yang terkenal nama anak Adam, Qabil dan Habil, itu bercakap masalah ini. Tetapi ada anak-anak yang lain, dan anak-anak itulah yang mendirikan Ka'bah ini. Bapak Ibu, tidak kita temukan di dalam Quran setelah itu kecuali pada zaman Nabi Ibrahim. Kenapa? Daerahnya tandus, karyang, tidak mungkin hidup di situ. Nanti datang Ibrahim membawa anaknya dan istrinya Ismail dan juga istrinya Hajar, merenovasi kembali bangunan. Itulah yang Allah firmankan dalam ayat Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Sehingga ada maqam Ibrahim situ kan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, satu kali kita salat di Masjidil Haram 100.000, Pak. Nyanyi kan? 100.000. Kalau di Madinah cuma 1.000, kalau di Mekah 100.000. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, la tashuddur rihal illa bi thalas, tidak dianjurkan bepergian kecuali 3 tempat: Masjid Nabawi, Masjid Haram, wa Masjidil Aqsa. Coba lihat, Nabi Muhammad mensejajarkan 3 masjid itu, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Itu artinya adalah Bapak Ibu, kalau di hati Bapak Ibu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sementara Masjid Al-Aqsa lapeh dari atas, Masjid Aqsa juga harus di hati Bapak Ibu sekalian. Dia kiblat pertama kaum muslimin. Nabi mensejajarkan 3 tempat ini. Allah menyebutkan Masjid Al-Aqsa dalam Quran surah Isra ayat pertama. Nabi Muhammad memuji penduduk ahli Syam. Allah Subhanahu wa taala menduduk negerinya, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya.